Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan dalam keadaan yang baik. Kali ini kita akan bicara tentang building integrity, salah satu mandat yang namanya mungkin sedikit baru, tapi sebenarnya hal yang sudah sering dan umum untuk kita jumpai. Nah, building integrity itu sebenarnya kita ngomong tentang ketahanan material. Jadi secara definisi, kalau kita ngomong apa sih itu building integrity? Building integrity itu adalah assurance atau keyakinan yang kita terima dari kekuatan material yang kita pilih untuk membangun interior kita atau arsitektur kita atau sipil kita. Bagaimana kita yakin bahwa konstruksi yang kita pakai, pilihan material yang kita pilih itu sudah tepat, sehingga saat bangunan itu sudah jadi, dia itu bisa bekerja dengan maksimal, dia integrated well, reliable, dan bisa mendukung kesehatan dan keselamatan kita sebagai pengguna bangunan. Nah, untuk itu parameternya ada 4 ini ya, ada degradation, movement, chemical and biological attack, sama fire safety. Beberapa hal di sini mungkin akan sudah di-cover di kelas sistem interior, terutama fire safety. Saya nggak akan terlalu banyak ya ngomong tentang hal ini. Kita akan go through dengan cepat. Intinya adalah saat kalian nanti milih pilihan material yang akan Anda pakai di interior, tolong pastikan bahwa pilihan material itu akan sesuai dengan parameter ini. Mari kita go through satu-satu ya. Parameter yang pertama yaitu degradation. Nah, kalau kita ngomong tentang degradation, itu kita ngomong materialnya awet atau enggak. Kita ngomong shortcomings, imperfection, or like yang mungkin bisa timbul seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kalau ngomong tentang degradation, maka kita tuh nggak hanya ngomong masalah, oke, dia tahan gores, dia tahan tekanan, atau dia tahan banting. Nggak cuma kita ngomong itu. Tapi material apa cocok untuk kegiatan apa sehingga dia bisa dipakai untuk fasilitas yang mana. Misalnya, Anda mau pakai kayu lapis, nggak ada yang salah dengan kayu lapis, boleh-boleh aja mau dipakai untuk apa dulu nih. Kalau misalnya dia dipakai untuk beban berat, bentang lebih dari 2 meter, kemudian dia diposisikan di posisi konsol yang kritis, nah mungkin itu bukan pilihan yang tepat, karena dia pasti akan cepat lendut, cepat patah. Nah, kemudian kalau misalnya juga kita ngomong tentang degradation, maka kita juga akan mempertimbangkan masalah kelembapan, masalah pergerakan bumi. Di kelas konstruksi dan kelas statika, kita sudah belajar bahwa bumi kita itu gerak. Ada gaya yang bersifat horizontal, yang dari bumi yang nggak bisa kita atur, misalnya kayak pergerakan bumi, pergeseran lempeng tanah. Pergeseran lempeng tanah ini saya nggak ngomong pergeseran lempeng tanah yang menghasilkan tsunami ya, tapi pergeseran lempeng tanah yang dalam kadar masih aman-aman aja dan belum dikategorikan gempa bumi. Nah, bumi kita itu kan berputar, sehingga pergerakan lempeng tanah itu hal yang sangat wajar terjadi. Hanya berapa skalanya aja. Kalau dia skalanya yang sudah sampai dikategorikan gempa bumi, nah itu berarti skalanya cukup tinggi. Nah, maka itu kalau misalnya kita lihat berita gempa bumi kan dia biasanya berapa skala Richter gitu. Kalau dalam kondisi-kondisi normal mungkin 0, sekian atau 1, sekian yang nggak terlalu terasa. Nah, pernah juga kita mengalami um, bahasa Jawanya mungkin disebut lindu atau mungkin gempa bumi ringan yang cuma berlaku beberapa detik atau gempa bumi yang terjadi karena ada gempa bumi di tempat lain yang berdekatan sehingga kita menerima efeknya. Nggak mematikan di tempat kita, tapi kita merasakan bangunannya bergerak. Nah, pergerakan lempeng bumi itu juga harus kita pertimbangkan dengan memilih jenis konstruksi yang tepat dan memberikan space untuk muai dan susut sehingga barangnya tidak cepat rusak. Contoh, kalau kita mau memasang keramik ya, keramik untuk lantai, itu kan selalu ada nut-nya. Nut itu garis-garisnya yang membatasi, yang menyambung antara satu keramik dengan yang lain. Nah, kenapa sih kok harus ada nut? Nut itu salah satu fungsinya supaya waktu keramik ketemu dengan keramik,
dia tuh kan, keras ketemu keras ya, itu supaya nggak gupil, nggak rusak gitu, nggak keripis. Selain itu, dia juga memberikan space beberapa milimeter kalau sampai terjadi muai dan susut. Maka tidak terjadi retak rambut ataupun pop. Kalau misalnya di keramik itu kita sebutnya popping ya. Popping itu jadi, eee, keramiknya tuh pecah gitu, kayak kayak meledak gitu loh. Popping kayak yang contoh di gambar atas yang di tengah. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan masalah kelembapan. Apakah tempat yang akan kita bangun nantinya itu punya sejarah kelembapan tinggi. Jika punya sejarah kelembapan tinggi, maka mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak menggunakan wall coverage yang berbasis lem dan kertas, misalnya wallpaper. Karena nanti bisa cepat meletek, cepat lepas, dan bisa meninggalkan stain juga. Nah, kemudian bangunan baru sekalipun ya, karena pergerakan tanah tadi, pasti akan ada chance untuk adanya retak rambut. Retak rambut itu retak yang tidak membuat bangunan rubuh sih, tapi secara estetis itu dia kelihatan kayak ada garis, fine line kayak rambut gitu, tipis yang, kelihatan seperti retak di dinding yang baru. Nah, itu kita sebutnya retak rambut. Nah, terus apalagi yang bisa mempengaruhi degradation dari material yang kita pilih? Bisa juga dari pergerakan angin atau paparan sinar matahari langsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi contohnya kayak gambar yang kanan di bawah itu ya. Kalau sinar matahari memapar suatu permukaan secara terus-menerus, dia itu bisa berpotensi untuk menurunkan kadar kecerahan dari warnanya. Memang benar sinar matahari itu punya color rendition yang sangat bagus 100%. Tapi paparan yang terus-menerus itu bisa berpotensi untuk memudarkan warna cat. Nah, sehingga kalau kalian mau mendesain katakan galeri atau area-area yang punya artworks yang bagus, nah mungkin boleh dipertimbangkan untuk membuat paparan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan itu bersifat diffuse dan tidak mengenai benda secara langsung. Nggak cuma matahari, beberapa jenis lampu juga punya potensi untuk membuat warna pudar, contohnya halogen. Halogen, mau yang LED atau bukan, itu kalau dipaparkan langsung ke suatu benda, itu warnanya bisa pudar lama-kelamaan. Nah, itulah salah satu alasan kenapa sih kok window display yang ada di toko-toko, biasanya barangnya itu dilukir. Nggak pernah terus-terusan itu terus, karena selain karena mau menunjukkan potensi barang yang baru yang bisa dijual, dia juga mau menghindarkan kerusakan warna akibat paparan lampu halogen secara terus-menerus. Oke ya? Nah, selain masalah degradation tadi, kita juga harus mempertimbangkan yang dari tadi sudah saya sering sebutkan, yaitu movement. Nah, movement kalau yang saya tunjukkan di gambar ini, itu movement yang agak heboh ya. Jadi ini yang skala Richternya udah tinggi banget. Nah, kalau skala Richternya yang pendek, yang kecil-kecil gitu ya, mungkin dia bisa menyebabkan retak rambut. Retak rambut mungkin tidak mematikan, tapi dia ngefek secara estetis. Dan yang kedua, di beberapa titik retak rambut dalam skala tertentu itu bisa menyebabkan sip airnya, kemudian bisa menyebabkan kebocoran. Selain itu apalagi? Muai susut, pergerakan ya. Muai susut itu juga bisa menyebabkan pintu atau kusen itu tidak bekerja dengan maksimal. Jadi nggak bisa ditutup. Pasti ada yang pernah mengalami ya, kalau sudah musim penghujan, pintu tuh tiba-tiba jadi seret atau kalau ditarik itu ada bunyinya gitu. Mungkin ada satu dua yang pernah mengalami seperti itu. Nah, itu karena muai susut dari kayunya. Atau ada juga pintu yang retak. Nah, itu juga bisa terjadi. Apakah hanya kayu? Enggak juga. Contoh kayak yang gambar di bawah, itu dia pakai aluminium kan, pakai kusennya kusen aluminium. Itu juga bisa mengalami seperti itu karena pergeseran dari bidang horizontalnya. Selain masalah dua yang tadi, kita juga perlu mempertimbangkan masalah chemical and biological attack. Nah, chemical and biological attack itu kita bicara dalam skala ringan dan sehari-hari, potensi adanya jamur karena kelembapan dan adanya persebaran bakteri. Nah, dalam kondisi pandemi seperti yang sekarang kita alami, chemical and biological attack ini lebih terasa real, lebih terasa, oh iya benar ya, ada gitu, daripada beberapa tahun yang lalu saat saya mengajarkan materi ini. Pasti ingat ya, di awal-awal pandemi ini muncul, ada studi yang mengatakan
bahwa virus COVID ini bisa bertahan pada material plastik sekian jam atau sekian hari. Kalau kayu sekian banyak, jadi kita tuh nggak boleh pegang-pegang tangannya peper-peper kemana-mana terus pegang mata, pegang hidung. Nah, bahkan sebelum COVID sekalipun hal ini ada. Hanya saja sebelum COVID itu virusnya tidak seheboh dan menjadi pandemi seperti sekarang. Kayak misalnya virus flu, batuk, itu kan memang utamanya airborne, jadi dipaparkan lewat udara. Tapi kalau misalnya kita kenakan pada suatu benda, kita share use misalnya ya, kayak misalnya share use gelas atau sendok, itu juga bisa loh menjadi transmisi untuk persebaran virus lewat permukaan juga. Hanya saja dulu mungkin virus batuk, flu itu nggak sebegitu mematikannya seperti sekarang. Nah, yang Anda lihat di gambar di bawah ini adalah contoh waktu itu saya melakukan penelitian. Jadi saya ngambil sampel udara bebas, kayak udaranya sehari-hari aja kita hirup ini sebelum COVID ya. Terus diinjek atau di prone dimasukkan ke agar plate untuk dikembangkan selama 2 minggu. Kita mau lihat ada nggak ya jamur dan bakteri yang terkandung dalam udara yang kita hirup. Ternyata hasilnya ada. Yang di gambar sebelah kiri itu adalah bakteri, walaupun belum dispesifikasi ya ini bakteri secara khusus apa, tapi secara garis besar bakteri yang dikembangkan itu bukan bakteri yang berbahaya. Bakteri yang ya kena pun ya selama kita tidak punya kondisi kesehatan khusus ya, itu masih nggak apa-apa gitu. Dalam kondisi tertentu, dalam kadar tertentu. Kadar normal-normal aja gitu. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah jamur yang ada di udara kita, spora jamur yang ada di dalam udara yang kita hirup sehari-hari. Lumayan heboh ya, kayak serem juga gitu. Bayangin itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tapi bersyukur kepada Tuhan ya, kalau ternyata manusia itu diciptakan tidak seperti agar plate yang kalau dikenain apapun semua bisa berkembang. Kita pun dilengkapi dengan sistem filtrasi yang mumpuni untuk menjaga diri kita dari paparan virus dan bakteri dalam kondisi tertentu. Misalnya, yang saya gambarkan di sini itu kan yang dibawa lewat udara. Nah, saat kita menghirup udara, kita punya sistem filtrasi, yaitu misalnya kayak lubang hidung kita dilengkapi dengan rambut-rambut supaya udara bisa difilter dulu. Waktu masuk ke dalam sistem pernafasan internal kita, sebelum masuk ke paru-paru ada sistem bronki yang akan menjadi filter lagi sebelum masuk ke paru-paru. Nah, sehingga diharapkan bakteri dan virus ini bisa difilter dulu sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini saya nggak akan go through untuk tentang ilmu kesehatan ya. Ini saya yakin kalian sudah pelajari waktu sekolah dulu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa mau seberapapun bersihnya lingkungan kita yang tampak dari mata, tapi ternyata kita tuh selalu punya potensi untuk terpapar dengan virus dan bakteri lewat udara. Nantinya ini akan mempengaruhi kemana ke building integrity, ini akan mempengaruhi ke pilihan material kita. Minimal Anda bisa memilih yang berpori atau yang tidak berpori. Kalau misalnya Anda akan mendesain fasilitas kesehatan, misalnya kayak lab, kemudian klinik, puskesmas, rumah sakit, ya tidak seharusnya Anda menggunakan material yang berpori. Karena material berpori cenderung lebih biasanya ya, cenderung punya sela-sela yang sulit untuk dibersihkan, cenderung bisa menyimpan debu dan kotoran yang dalam jumlah kecil dan dalam bentuk yang kecil, size-nya kecil gitu. Dan yang terakhir, beberapa dari material yang berpori itu sifatnya adalah empuk, kayak sponge gitu ya. Jadi dia bisa menyimpan di tempat yang tidak bisa kita bersihkan sekalipun. Nah, kalau kita bicara tentang chemical and biological attack, maka ada beberapa chemical weapons yang dulu ada, tapi sekarang udah nggak boleh dipakai lagi. Nah, ini hanya untuk pengetahuan aja ya. Jadi, chemical weapons itu udah dari zaman tahun 1914 itu udah ada dan dipakai untuk kebutuhan perang. Kalau Anda lihat di sini ya, misalnya ada klorin, klorofin, fosgene, mustard gas, kayak klorin deh yang paling sederhana ya. Klorin itu sampai sekarang masih ada. Tapi klorin tidak boleh dipakai lagi untuk kebutuhan perang atau dilemparkan langsung ke manusia, tapi dicampurkan dalam cleaning agent atau cairan pembersih.
Kalau Anda ada yang pernah bersih-bersih di kamar mandi ya, pasti pernah tahu baunya Wipol, baunya cairan pembersih kamar mandi itu kenceng banget. Dan kalau Anda terlalu lama terpapar itu, hidungnya sakit agaan. Nah, itu karena ada kandungan klorinnya yang bisa berpengaruh pada kesehatan kita dan pada saluran pernafasan kita. Sehingga kalau Anda baca juga pada cleaning agent atau cairan pembersih, biasanya selalu ditulis gunakan pada ruangan dengan ventilasi yang baik. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau purging ya, purging supaya tidak ada gas-gas berbahaya yang terlalu lama terpapar ke tubuh kita. Nah, tapi tahun 1914, klorin, klorofitrin, fosgin, mustard gas itu dipakai untuk perang. Kalau mustard gas ini bukan mustard yang kita makan, it's completely different. Jadi ini 4 hal ini biasanya dipakai di perang, dilemparkan di udara, jadi dia dilempar gitu aja jatuh, terus nanti dia akan menyebar lewat udara dan bentuknya bisa kayak gas gitu. Mustard gas terutama dia warnanya kuning. Nah, biasanya dia ini dipakai di mana gitu ya? Dulu dipakai salah satunya di perang Vietnam. Jadi kalau Anda pernah lihat perang Vietnam ada yang gambarnya gas kuning-kuningnya, itu salah satunya mustard gas. Nah, ini kita tidak bisa pakai karena sekarang sudah nggak boleh lagi, karena dia bisa membuat blisters atau membuat tubuh itu punya sensasi seperti terbakar. Dan kalau cuma sensasi terbakar aja nggak apa-apa, tapi sensasi terbakarnya itu benar-benar yang bikin badan itu sampai ada efek terbakarnya, dan kalau terpapar dalam jumlah yang banyak, dia bisa melukai kulit. Nah, itu kenapa kemudian tidak boleh dipakai lagi dan tidak boleh diproduksi lagi. Kemudian ada Leucide, G-series nerve agent. Nah, kalau Anda baca di sini di tabel ini, chemical weapons itu nggak hanya sekedar menyerang kulit atau bikin bau gitu aja ya. Kalau chemical weapons yang sekarang kan ya paling kentut gitu aja kan. Tapi we're not talking about that. Ini kita ngomong yang beneran untuk perang gitu. Nah, kalau yang dipakai untuk perang beneran, kalau sampai terhirup, itu ada efek yang akan membakar saluran bronki kita, sehingga ada pendarahan dalam yang bisa terjadi. Kemudian bisa blisters, bisa luka pada kulit. Dan kemudian ada juga yang bisa mempengaruhi sistem saraf. Nah, inilah kenapa kok chemical weapons itu sudah tidak boleh dipakai karena alasan kemanusiaan. Kalau Anda suka melihat dokumentasi tentang perang dan kawan-kawan, mungkin kemudian Anda pikir, oh ya sekarang makanya kemudian jadi nuklir. Nah, itu salah satu alasannya juga. Nah, nuklir is a good thing. Nuklir itu adalah suatu sumber energi yang baik selama dia tidak disalahgunakan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah fire safety. Kalau kita ngomong tentang pemilihan material, maka kita juga harus bisa memastikan material yang kita pakai ini bukanlah material yang bisa cepat merambatkan api dalam kondisi-kondisi yang atau dalam fasilitas-fasilitas yang memungkinkan adanya penggunaan api. Misalnya diskotik gitu ya. Diskotik, kemudian pub. Nah, itu kan ada ya kemungkinan orang untuk merokok. Nah, merokok itu kan ada apinya, walaupun dia sudah dimatikan, kadang-kadang masih ada bara api kecilnya. Kalau kita memakai banyak furnishing yang bersifat spons, kemudian bersifat kain yang bisa menyimpan bara api, maka itu secara fire safety dia nggak integrated well. Jadi kalau sampai terjadi kebakaran, dia sulit dipadamkan dan dia sulit juga untuk dicari titik api aslinya karena menyimpan bara tadi. Nah, fire safety, kalau kita ngomong tentang fire safety, maka kita harus tahu bahwa untuk menciptakan api itu wajib ada panas, ada oksigen, dan ada fuel. Nah, dalam konteks interior, sebagai desainer interior, kita ini hanya bisa mengontrol fuel-nya. Fuel-nya itu dalam bentuk pilihan material yang kita sajikan. Kalau kita menyajikan atau kalau kita menggunakan material yang tidak mudah terbakar api, kita akan meminimalisir fuel yang ada. Sehingga bahan yang akan dibakar oleh si api tadi itu makin sedikit. Sehingga persebarannya tidak akan atau bisa dicegah. Seperti itu. Nah, ngomong tentang fire
safety, ada beberapa simbol yang mungkin Anda akan temui, terutama simbol-simbol untuk fire extinguisher. Nah, fire extinguisher ini ada beberapa kategori, ada kategori A, B, C, D, dan ada kategori K. Kategori K itu adalah kategori untuk, jadi kategori ini tuh isinya fire extinguisher ini atau isinya apa? Apakah isinya gas, isinya CO2 yang dipadatkan foam gitu, atau ada isinya chemical stuff. Yang kategori K atau yang tabungnya warna hitam itu yang kategori chemical stuff, dia dipakai khusus untuk api yang diciptakan pada ruangan yang berbasis minyak. Jadi misalnya kayak kompor di dapur ini kita ngomongnya dapur komersial ya, bukan dapur rumah. Dapur komersial yang kegiatan masaknya tinggi. Nah, itu kalau sampai terjadi api, kita kan nggak bisa ya siram dengan air karena dia ada minyaknya. Kita juga nggak bisa semprot dengan karbon dioksida karena kemungkinan harming the other stuff itu bisa lebih tinggi, maka kita pakai yang kategori khusus dengan chemical khusus. Nah, kemudian juga untuk fire safety, dalam konteks interior, maka kita perlu memahami ada beberapa warna yang perlu kita pahami fungsinya, gitu ya. Kayak misalnya warna hijau, biasanya dipakai untuk jalur keselamatan, jalur evakuasi, tanda exit. Karena dia secara spektrum tidak dekat dengan spektrum api, sehingga dia kalau nanti sampai terjadi kebakaran itu masih mudah untuk dilihat. Kemudian ada warna kuning ini secara fire safety dia itu untuk warning gitu. Jadi misalnya ada area-area yang nggak boleh dimasukin, atau misalnya dipakai pada jalur jalannya kereta, pada pabrik supaya orang jalannya hati-hati. Kemudian ada warna merah ya, warna merah yang di strip yang kayak atas itu biasanya untuk non smoking. Dalam panduan indoor health and comfort, no smoking signs itu wajib ada. Jadi kalau misalnya fasilitas Anda itu nantinya akan mau dihitung atau mau disertifikasi apakah dia masuk green building atau enggak, maka yang wajib pertama ada atau preliminary kategorinya adalah ada no smoking sign. Kalau sudah ada no smoking sign, baru kita bisa cek yang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada no smoking sign, maka biasanya verifikatornya atau pihak dari Green Building Council Indonesia itu udah nggak mau lanjut ngitung karena preliminary kategorinya belum dipenuhi. Kemudian ada warna biru itu biasanya dipakai pada area-area kerja yang membutuhkan keselamatan khusus kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang wajib untuk dilakukan. Nah, untuk membantu Anda saat mempelajari tentang building integrity, maka ini adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan supaya Anda bisa menghindari apa-apa saja yang mungkin bisa terjadi dengan adanya kelalaian pemilihan material. Jadi kalau tidak aware dengan loads pekerjaan yang akan terjadi atau dengan seberapa, apakah dia heavy duty atau enggak jenis kegiatannya, nanti akan ada hal-hal yang terjadi yang di atas ini. Kemudian masalah moisture itu nanti akan menghasilkan 3 hal ini. Air temperature menghasilkan ini, radiation, fire, and biological chemical akan menghasilkan seperti ini. Kayak rusting itu kan juga karena reaksi kimiawi, karena dia nggak bisa kembali lagi, bukan reaksi fisika. Begitu ya. Nah, kembali lagi kemarin sudah, atau di video sebelumnya sudah lihat bahwa ada integrasi antara lighting, akustik, dan thermal. Nah, setelah Anda mempelajari tentang building integrity, maka building integrity-nya akan mempengaruhi juga integrasi dari semuanya ini. Kemudian building integrity tidak akan optimal juga tanpa adanya special design atau desain layout yang baik. Nah, artinya apa? Kita akan diskusikan di live class. Sampai ketemu di live class ya.